Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bersuka cita, karena Tuhan sungguh baik. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat. Ada satu hari yang baru yang Tuhan berikan dan kami percaya bahwa hari ini menjadi hari yang luar biasa, sebab ada Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau siapkan hati dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus, untuk mengerti dan juga melakukan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ayat bacaan kita pagi hari ini terambil dalam Matius 6 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ada seorang teman yang bertanya, bagaimana sih cara berdoa? Dia mengaku jarang berdoa karena tidak pandai merangkai kata. Saya bukan pengarang, saya tidak puitis. Untuk menyampaikan perasaan lewat kata-kata sulitnya setengah mati. Kira-kira begitu keluhannya. Begitulah banyak orang yang berpikir bahwa jika kita di dunia ini seringkali dibutuhkan kepandaian merangkai kata penuh bunga-bunga untuk menghadapi orang penting. Apalagi jika mereka harus berkata-kata pada Tuhan, pemilik seluruh bumi dan isinya. Saya jadi ingat akan seorang teman ketika saya masih duduk di bangku SMA. Setiap harinya dia mengkonsep dulu doanya di atas kertas, biar tidak ada yang ketinggalan dan kata-katanya bagus. Itu selalu menjadi alasannya. Belum lagi kalau kita tengah berada dalam pergumulan berat. Terkadang kata-kata saja pun sulit untuk keluar dari mulut kita. Apalagi jika di tengah beban itu kita harus berpikir untuk merangkai kata-kata dengan indah atau mencari kosakata puitis yang sulit-sulit. Repot kan? Ada juga yang terus-menerus mengulang-ulang kata-kata dalam doanya, seolah-olah terus mengingatkan Tuhan supaya tidak sampai lupa. Atau ada juga yang menjadi minder karena membandingkan doanya dengan doa pendeta yang biasanya mengutip firman Tuhan dan tersusun dengan rapi. Padahal semua tidaklah harus demikian. Tidak dibutuhkan otak yang puitis agar Tuhan mendengar doa kita. Tuhan tidak pernah menuntut kerumitan susunan kata atau harus pakai ejaan sesuai kaidah bahasa yang benar. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa doa jangan sampai bertele-tele. Tuhan tidak pernah menilai doa kita lewat keindahan kata atau jumlah pemakaian suku kata dalam sekali doa. Mengapa demikian? Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara bisa baca dalam Matius 6 ayat 8. Tuhan pun berfirman, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan tidak mementingkan apa yang dilihat manusia, tetapi Dia melihat hati kita. Kerendahan hati, penyerahan diri total, kesederhanaan dan tampil jujur apa adanya, itulah yang penting. Bagi yang ingin bertobat, akui segala kesalahan dengan jujur. Bagi yang punya beban, katakan beban kita dan mohonlah pada Tuhan dengan kesederhanaan dan kejujuran untuk menguatkan kita. Jangan lupa menyampaikan ucapan syukur, baik lewat kata-kata, nyanyian pujian maupun penyembahan. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan yang penting, berdoalah dalam nama Yesus. Tercatat dalam Yohanes 15 ayat 16, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 13-14. Mengapa demikian? Karena Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Dia. Bagi yang bisa berbahasa roh, silahkan berbahasa roh. Karena roh bisa membantu kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terdapat dalam Roma 8 ayat 26. Yang penting, carilah tempat tenang di mana kita tidak terganggu dengan hiruk-pikuk di sekitar kita. Datanglah kepada Bapa dengan segala kerendahan hati dan kejujuran. Berdoa dengan iman, berikan ucapan syukur sebagai persembahan terbaik bagi Dia, dan lakukan di dalam nama Yesus. Just be simple, just be yourself. Tidak perlu berpikir terlalu rumit, tidak perlu bertele-tele karena Tuhan melihat hati kita. Pengkhotbah juga mengingatkan kita, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 1. Doa bukanlah kompetisi merangkai kata, menyusun kata puitis dan dramatis, dan bukan pula sebuah hafalan. Doa pun bukanlah sebuah formalitas atau sekedar ritual, seremonial sementara hati seseorang sebenarnya tidak tertuju padanya. Yang Tuhan sungguh mengenal setiap ciptaannya. Dia tahu apa yang kita alami dan rasakan. Dia tahu hati kita. Karena itu, berdoalah dengan cara seperti adanya diri kita sendiri. Tidak perlu meniru gaya orang lain, apalagi pura-pura. Doa adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Anugerah berupa kesempatan di mana kita bisa menghampiri tahta kasih karunia. Menghampiri Bapa dan berkomunikasi atau berhubungan secara timbal balik dengannya. Jadilah diri Anda sendiri, berdoalah dengan sederhana dan jujur, dan sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Just be simple, and be yourself honestly in every prayer you make. Amen. Kiranya renungan pagi ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh Tuhan yang mengerti. Dengan segala bahasa, bahkan tetesan air mata pun Tuhan mengerti. Dan kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami, hati dan pikiran kami. Biarlah senantiasa Kau dapati hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang memiliki motivasi yang benar. Dan biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami untuk melakukan segala kegiatan sepanjang hari ini, dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.